Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahbit Nagata. Saya dari Fakultas FK, jurusan Pendidikan Sejarah. Dalam sejarahnya, Bahilo merupakan tarian sufi Aceh Selatan, khususnya di Pelumat, Kecamatan Labuan Haji Timur. Bahilo tumbuh berkembang hanya di kemungkinan Pelumat. Seni tari ini dimainkan dalam bentuk tarian berdiri, yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki yang berusia muda dan setengah baya. Seni tari ini hanya diadakan dan dimainkan pada malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, mengandung makna-makna tertentu di setiap gerakannya, mulai dari gerakan kepala, badan, bahkan dari hentakan kakinya. Ahlus Sunnah atau Ahlu al-Sunnah wal Jamaah dinisbahkan pada aliran kalam atau teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah karena mereka berpegang kuat pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam sedunia. Dilihat dari sejarah munculnya aliran Ahlu as-Sunnah wal Jamaah tidak terlepas dari reaksi dan perlawanan terhadap paham aliran Mu'tazilah yang disebarkan pertama sekali oleh pendirinya. Masyarakat Aceh pada umumnya menganut paham Ahlu al-Sunnah, yaitu aliran yang juga menyatakan diri sebagai penganut sunnah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Dalam bidang fikih, mereka menganut mazhab Syafi'i. Di dalam ilmu kalam, menganut aliran Asy'ariyah. Dipastikan bahwa seluruh daya di Aceh, terutama daya Salafi atau daya pesantren tradisional, menganut paham Ahlu as-Sunnah. Akikah berasal dari bahasa Arab, akikah yang berarti pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Bila tidak dilaksanakan pada hari ke-7, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau bisa dilakukan kapan saja sehingga kapan pelaksanaannya bisa punya kemampuan untuk melaksanakan. Untuk anak perempuan akan dikurbankan berupa seekor kambing atau biri-biri, sedangkan untuk laki-laki akikahnya berupa 2 ekor kambing atau biri-biri. Jika tidak kemampuan, maka cukup dikurbankan dengan 1 ekor saja. Semua suku bangsa di dunia mempunyai pandangan kosmologis berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan jika dilakukan akan langsung memberi efek negatif terhadap pelakunya. Dalam persepsi masyarakat Aceh, hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks kehidupan individu maupun sosial, terkait dengan simalo. Jika berhubungan dengan individu, adat pantang akan memberikan ketentraman jiwa, dan jika berhubungan dengan kehidupan sosial, simalo bertujuan untuk menciptakan kehidupan tenteram dan harmonis antar warga masyarakat. Contoh adat pantang yang berhubungan dengan akhlak adalah larangan duduk di atas bantal tidur. Dalam pandangan orang Aceh, sebagaimana berlaku secara umum di masyarakat Melayu, contoh lain dari adat pantang yang berkaitan dengan akhlak adalah pantangnya anak gadis duduk atau berdiri di pintu rumah. Jika seorang gadis melanggar adat pantang tersebut, ia akan sulit mendapatkan calon suami. Adat pantang yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan raga, contohnya terlihat pada beberapa pantangan yang berkaitan dengan perempuan hamil. Wanita hamil dilarang duduk di depan pintu. Pantangan ini berhubungan dengan kemudahan yang akan ia alami pada saat proses persalinan nanti. Menurut bahasa, azan bermakna pemberitahuan tentang sesuatu, yaitu memperingatkan tentang waktu sholat. Di kalangan masyarakat Aceh, azan lazim disebut dengan bang, sedangkan muazin disebut ureng bang. Bang tidak hanya dilakukan ketika tiba waktu sholat, tetapi juga pada beberapa momentum yang lain. Kumandang azan yang pertama sekali telah diperdengarkan kepada seorang anak Aceh saat dia terlahir ke dunia. Jika anak yang berjenis laki-laki, maka ayahnya atau salah satu kerabat atau seorang yang dipandang alim mengumandangkan azan dengan suara yang lembut ke bagian telinga sebelah kanan si bayi. Jika yang lahir perempuan, maka kepadanya akan diperdengarkan iqamah. Azan juga dikumandangkan oleh orang Aceh apabila mereka menghadapi musibah besar seperti kebakaran, banjir, dan gempa. Apabila kebakaran menimpa sebuah bangunan, sering terdengar suara komando azan di tengah hiruk-hiruk.
Semua masyarakat di dunia mengenal makhluk halus dengan berbagai nama yang diberikan kepadanya. Sebagian besar makhluk halus tersebut ditakuti oleh manusia. Salah satu jenis hantu yang menyeramkan dikenal luas oleh masyarakat Aceh dalam mitosnya adalah burung. Hantu ini dikenal juga oleh masyarakat Aceh dengan nama kuntilanak yang berbentuk wanita seperti mayat hidup, terbungkus kain kafan. Jika berjalan kakinya tidak menyentuh tanah dan suaranya terdengar seperti wanita sedang menangis. Mitologi masyarakat Aceh menyebutkan bahwa burung bergentayangan untuk mencari mangsanya pada malam hari, terutama pada malam Jumat. Sasaran utama burung adalah melakukan balas dendam terhadap orang yang menyebabkan kematiannya atau orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya. Selain itu, burung juga menyasar kepada kaum perempuan, khususnya wanita yang sedang hamil dan yang sedang proses persalinan. Maka tidak dibenarkan untuk perempuan yang sedang hamil keluar sendiri dan keluar rumah di malam hari. Barzanji adalah sebuah kitab yang dijadikan bacaan utama dalam Like Maulid di Aceh. Kitab ini ditulis oleh Jafar Al-Barzanji Al-Madani. Di Aceh, selain menggelarkan duri Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad senantiasa disemarakkan dengan bacaan Barzanji oleh satu kelompok yang diundang khusus untuk itu. Di beberapa kawasan di Banda Aceh dan Aceh Besar, bacaan Barzanji dilakukan dalam dua kesempatan. Kesempatan pertama, pada malam 12 Rabiul Awal di malam hari, sebagian masyarakat membawa nasi dan lauk pauk ke Menasa. Dan untuk kedua, pada saat kenduri Maulid yang dilakukan pada malam 12 Rabiul Awal. Lantunan Barzanji dilakukan pada saat kenduri Maulid besar yang digelar di sebuah kampung. Di Aceh, petugas bank atau azan dan yang bertanggung jawab untuk kemakmuran masjid atau madrasah disebut dengan bili. Istilah ini berasal dari nama Bilal, yang tak lain adalah Bilal bin Rabah, Bilal bin Riyah, atau dikenal juga dengan Bilal Al-Habsyi. Di Aceh, seorang bili tidak diberi gaji atau insentif tetap dari pemerintah sebagaimana yang diterima kecik dan imam cik, tetapi ia hanya diberikan tunjangan dari hasil kebun dan sawah di setiap tahunnya. Terkadang kebun dan sawah itu tersendiri diserahkan sepenuhnya kepada bili untuk dikelola. Dari hasil sawah dan kebun itulah kebutuhan kehidupan sehari-hari bili dipenuhi. Dalam tugasnya, bili bertanggung jawab langsung kepada Tunku Imam. Oleh karena itu, imam sering juga menyisihkan sebagian insentifnya kepada bili. Ia juga yang menjadi pelaku utama dalam kelangsungan kenduri-kenduri di sebuah kampung. Talqin atau dalam bahasa Aceh berasal dari kata talqin dari bahasa Arab, yang secara harfiah bermakna mengajarkan atau memberi pemahaman secara lisan. Secara istilah, talqin atau talqin berarti mengajarkan dan mengingatkan kembali orang yang sedang nazak. Dalam praktiknya, sebagian golongan melakukan talqin sebelum seseorang meninggal dunia, sementara sebagian yang lain melaksanakan talqin justru setelah seseorang meninggal dunia, tepatnya setelah dikuburkan. Talqin setelah seseorang dikuburkan, maka proses tersebut tidak dinamai talqin, melainkan disebut bu'intat. Setelah seseorang dikuburkan, maka seorang anggota keluarga atau tengku menyiramkan air yang telah dicampur dengan beberapa jenis bunga ke atas kuburan itu, yang dimulai dari arah kepala sampai ke ujung kaki. Setelah semua proses penguburan selesai, tengku akan duduk bersila beralas salumbar tingkar pada sisi kepala jenazah yang telah dikuburkan. Talqin diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Salat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, sering juga disebutkan semayang oleh orang masyarakat Aceh. Dalam budaya masyarakat Aceh, salat menduduki posisi paling penting yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, sehingga proses pembelajaran tentang tata cara salat telah dimulai sejak masa kecil. Agama menganjurkan agar kewajiban sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Anjuran ini dilaksanakan oleh orang
Aceh dengan melaksanakan sholat secara berjamaah di menasa atau di masjid. Di beberapa kampung yang terletak di daerah pinggiran yang mata pencaharian utama masyarakatnya adalah petani atau nelayan, biasanya masyarakat mengerjakan sholat secara berjamaah di menasa pada 3 waktu sholat. Waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Sholat berjamaah di menasa Sembahyang laki ujian atau lebih dikenal dengan sholat istiqo adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau panjang atau karena dibutuhkan hujan untuk keperluan hajat tertentu. Bagi masyarakat Aceh, kemarau berkepanjangan dimaknai sebuah musibah yang diberikan oleh Allah. Musibah ini tentu dihubungkan dengan perilaku manusia yang dinilai telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, apabila sekelompok masyarakat telah bersepakat hendak melaksanakan sembahyang laki ujian, maka imam menasa atau imam mukim atau salah seorang tokoh masyarakat yang dihormati menghimbau warga masyarakat untuk melakukan beberapa hal. Hal yang pertama, seluruh warga masyarakat, terutama yang berhajat kepada turun hujan, diminta melaksanakan puasa sunnah berturut-turut selama 3 hari. Kedua, menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang zalim serta perbuatan atas segala kemaksiatan yang telah dilakukan selama ini. Ketiga, memperbanyak amal kebaikan dan sedekah, karena hal ini diyakini akan memperbesar kemungkinan bagi diterimanya doa. Sihir dalam bahasa Aceh bermakna sihir. Kata ini berasal dari bahasa Arab atau Sahara Sihirun yang berarti sihir atau tipu daya. Menurut istilah ulama tauhid, sihir adalah satu perkara atau kejadian luar biasa dalam penglihatan orang yang melihatnya. Ia merupakan sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus penyebabnya. Allah dalam Al-Quran disebutkan bahwa ilmu sihir itu ada dan sebagai tantangan bagi manusia dalam kehidupannya. Di setiap lokus dan tempus, sihir merupakan sistem konseptual sebagai kemampuan manusia untuk mengendalikan alam. Dalam kenyataannya, sihir dapat dipelajari dan diusahakan oleh seseorang. Oleh karenanya, seseorang yang mempelajarinya dapat mengendalikan kejadian, objek, dan fenomena fisik tertentu. Bagi yang tidak mempelajarinya, maka ia dengan mudah dapat tertipu daya oleh pelaku sihir. Ia juga dilihat sebagai perbuatan hasad dengki dengan bantuan setan, meminta bantuan pada dukun, atau meminta bantuan langsung kepada setan untuk melaksanakan hajat buruknya. Antadbud adalah proses mengantar seseorang anak oleh orang tuanya kepada seorang tunku pada sebuah balai pengajian ataupun manasah untuk belajar mengaji, baik mengaji Al-Quran maupun dari ilmu-ilmu agama. Antadbud biasanya dilakukan oleh seorang ayah. Jika anak itu telah yatim, barulah antadbud dilakukan oleh ibu. Sebelum antadbud, orang tua si anak telah menemui tunku lebih dahulu untuk menyalakan hasratnya. Ketika sampai di tempat pengajian, orang tua dan anak yang akan diantadbud segera menemui tunku. Orang tua kemudian menyerahkan anak itu untuk diajarkan mengaji ilmu agama dan dididik oleh tunku dengan cara yang baik dan islami. Setelah menerima penyerahan dari orang tua, tunku akan menanyakan kepada si anak tentang beberapa hal, biasanya mencakup nama, tempat sekolah, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bersifat basa-basi untuk mencairkan suasana agar si anak bisa lebih tenang dan tidak merasa takut. Setelah itu si anak dipersilakan bergabung dengan santri-santri yang lain untuk mengaji. Sebelum beranjak pergi, orang tua menyalami tunku disertai uang menurut kemampuannya. Melisan atau mulisan masih berkaitan erat dengan ijo. Asal kata melisan sepertinya diserap dari kata manisan. Adapun pekerjaan membuat manisan ditambah kata won atau mengadu. Proses pembuatan gula merah ini, pembuatan manisan diambil dari air nira yang telah ditampung semalaman dalam bumbu yang digantung di atas pokok pohon nira. Selanjutnya, air nira yang berwarna putih keruh tersebut dimasak dalam belanga besar, layaknya memasak atau membuat gula merah Jawa, sehingga mengental dan berwarna hitam. Praktik memasak air nira ini dengan cara mengaduk dalam jangka waktu yang tergolong lama ini hingga mengental kehitaman, maka disebut dengan istilah wot manisan atau mengaduk manisan.
Proses pembuatan gula merah ini diawali dari penampungan air nira dalam batang bambu yang berukuran 30-60 cm di atas pokok pohon nira. Biasanya proses penampungan berlangsung dari sore hingga pagi hari. Seorang penampung air nira hijau terlebih dahulu memanjat pokok nira, kemudian mengetuk dengan kayu beberapa tanda tempat pembuahan nira yang telah dipotong terlebih dahulu hingga muncul membentuk lidah. Dari lidah tanda tersebut nantinya akan menetes air nira perlahan-lahan. Titik-titik tetesan air inilah yang ditampung semalaman hingga memenuhi batang bumbu tadi. Proses selanjutnya, menisan dikeringkan hingga menjadi gula merah. Ada juga yang tidak dikeringkan, dibiarkan mengental saja untuk disimpan dalam waktu lama. Menisan kering dan kental inilah yang membuat kemudian dijual ke pasar-pasar. Harga menisan di Aceh sangat bervariasi. Masyarakat Aceh hanya mengenal jenis pemanis berupa manisan. Akar bahar merupakan salah satu komoditi yang kerap didengar berasal dari wilayah pesisir pantai barat selatan, terutama kawasan kepulauan Simelu dan Pulau Banyak. Dua wilayah ini dikenal memiliki salah satu hasil laut selain ikan, yaitu batang akar bahar. Warnanya hitam pekat, diterangi oleh penduduk setempat merupakan sarang salah satu jenis ular yang mendiaminya. Karena itu, untuk mengambil batang akar bahar, selain dibutuhkan keterampilan khusus, juga diwarnai dengan ritual yang dimiliki oleh pemburu akar bahar untuk mengusir ular. Salah seorang pahlawan Aceh, Tunku Umar, dulu didentik dengan simbol akar bahar. Ia senang menggunakan akar bahar sebagai perhiasan di tangannya, yang kemudian dianggap jimat oleh sebagian masyarakat Aceh. Cerita historis ini menjadi pemula nilai akar bahar kemudian hari bagi sebagian masyarakat Aceh. Karena itu, kini akar bahar telah dikomersilkan yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemburu dan pengrajinnya. Salah satu daerah penghasil akar bahar adalah kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil, wilayah yang berada di perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah ini telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil akar bahar. Di sana juga terdapat beberapa orang pengrajin batang dasar laut ini. Umumnya, mereka memproduksi cincin dan gelang dari akar bahar yang diperdagangkan pada pengunjung atau wisatawan yang saban hari berkunjung ke Pulau Banyak. Selain itu, akar bahar yang masih berupa batang dimodifikasi menjadi batang bonsai ataupun batang akar bahar yang sedikit panjang dan besar. Dimodifikasi menjadi tongkat kecil dan kerajinan bonsai dengan bahan dasar akar dan batang akar bahar. Pengrajin akar bahar di Pulau Banyak umumnya laki-laki. Mereka dipanggil dengan sebutan tukang cincin lawi. Keberadaan mereka terbatas, tidak banyak. Umumnya mereka belajar otodidak membuat gelang dan cincin. Harga akar bahar yang telah terbentuk gelang dan cincin dihargai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain itu, cincin bermaterial akar bahar juga dapat dimodifikasi dengan penambahan batu cincin seperti cincin bermaterial perak. Materi akar bahar mereka peroleh sendiri dengan cara menyelam ke dasar laut. Akar bahar diterangai mampu menjadi obat dan penawar bisa. Mitos yang melekat pada akar bahar menjadi banyak pengunjung tertarik untuk membeli dan mengoleksinya.